Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kung Mania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, kembali lagi dengan BF Mali dengan video jadulnya. Kali ini saya membahas tentang 4 penyakit pada anak-anak perkutut kita. Ya, tidak dipungkiri kebesaran suatu peternakan adalah dimulai dari cara merawat piik kita. Kalau cara merawat piik kita bagus, insya Allah sebagai peternak kita akan berkembang dengan baik, berkembang dengan pesat. Ya, 4 masalah itu apa saja? Yang pertama, saya ingatkan, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng ya, like, share ke teman Anda. Nyalakan lonceng sekalian, kenapa? Karena Anda akan terus mendapat notifikasi pemberitahuan tentang video-video terbaru saya dalam dunia perkututan. Oke, yang pertama yang sering terjadi kepada anak perkutut kita di musim pergantian seperti ini adalah berak hijau. Ya, berak hijau itu sering terjadi kepada anak-anak perkutut kita. Nah, berak hijau ini terjadi karena apa, teman? Satu, cuaca. Ya, masalahnya apa? Karena cuaca yang ekstrim, dari kemarau pindah ke penghujan. Ini akan mempengaruhi kesehatan perkutut kita sehingga terjadilah penyakit berak hijau tadi. Yang pertama. Yang kedua, angin yang terlalu kencang. Nah, angin itu, hembusan angin yang terlalu kencang itu akan mengakibatkan perkutut kita anakan berak hijau. Nah, berak hijau di sini adalah berak yang encer, ya, yang encer, yang biasanya kalau dibiarkan encer ini akan mengental dan berlendir, nanti akan jadi berak putih atau berak kapur, yang terakhir berak darah, ujungnya kematian. Ya, biasanya perjalanannya penyakit seperti itu. Ya, ada kalanya yang sembuh, ya ada, kalau kita mau menanganinya. Ya, yang ketiga penyebabnya apa? Amoniak. Amoniak kotoran yang tadinya panas membara karena kemarau, ketiban hujan, akhirnya kotorannya lembab, baunya naik. Nah, di sini yang sering saya amati seperti itu ya. Ini pengalaman saya, jadi bukan cerita orang lain. Ya, kalau di tempat Anda bagaimana? Diamati sendiri ya. Jadi penyakitnya apa? Seperti itu. Nah, penanganannya bagaimana, Mas? Penanganannya, kalau saya sendiri, kalau mau dipisahkan monggo. Ya, kalau takut menular ke temannya dipisahkan nggak masalah. Tapi kalau saya sendiri masih saya koloni seperti apa adanya, tetapi pengobatan yang rutin dan air minumnya dikasih obat juga. Obatnya apa? Bisa trimisin. Nah, trimisin itu bagus juga buat pencernaan ataupun super N. Kalau saya pakai super N. Kenapa bilang trimisin, Mas? Dulu saya pakai trimisin. Nah, awal mula peternakan saya pakai trimisin juga. Dan juga berhasil juga. Ya, trimisin itu bentuknya pil buat ayam. Ya, saya di sini saya tegaskan, obat yang saya pakai di perkutut ini adalah obat ayam. Ya, selain super N ya, semua obat ayam, baik itu Vitacik, X-stimulan, yang saya sebutkan terakhir ini trimisin, itu obat ayam. Karena obat khusus buat perkutut peternakan saya kira belum ada. Ya, belum ada. Nah, ini saya sarankan dikasih itu. Takarannya bagaimana, Mas? Takarannya sesuai feeling kita saja. Ya, mungkin di sini saya kasih satu minum wadah itu 1 butir. Di tempat Anda nggak harus 1 butir. Ya, Anda yang paham akan perkutut Anda, ya Anda kira-kira sendiri. Jadi masalah takaran saya ulangi lagi, sesuai feeling kita masing-masing. Jangan meniru plek apa yang ada di tempat saya. Jadi peternak yang selalu mengembangkan apa yang saya bicarakan. Jadi jangan monoton seperti apa yang saya katakan ya. Jadi dimodifikasi. Apa yang saya katakan ini dimodifikasi sesuai kebutuhan kandang Anda. Kebutuhan kandang saya yang paham saya. Kebutuhan kandang Anda yang paham Anda. Ya, jadi berak hijau penyebabnya itu, cara penanganannya seperti itu ya. Obat trimisin ataupun super N kalau sekiranya parah sehari 3 kali. Ya, dicangap langsung teteskan saja. 1 pagi, siang, sore. Kalau tidak begitu parah, pagi dan sore. Ngelolohnya jangan terlalu kenyang. Ya, ngelolohnya
sedang-sedang saja. Kalau terlalu kenyang malah mati, karena keadaan tubuh dia lemah, makannya terlalu banyak, akhirnya berujung kematian. Nah, di sini pemula yang saya alami dulu, saya masih peternak pemula, itu saya loloh kenyang dengan harapan supaya cepat gemuk dan sehat, tapi itu malah fatal akibatnya, berujung kematian. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini sebenarnya tidak musim pergantian saja, tetapi sering terjadi di musim-musim yang lain, walaupun musim standar ya, nggak pancaroba. Tetapi di musim seperti ini malah akan lebih parah, yaitu apa? Pian akan sering mati di sarang. Nah, teman-teman ngalami nggak? Pasti ngalami. Semua peternak pasti mengalami ini. Nah, pian mati di sarang ini tempat saya pun ada. Ya, bukan berarti saya ngomong seperti ini. Di tempat saya nggak ada yang mati di sarang, nggak. Semua itu cuma usaha, ya. Penentunya ya yang membuat gitu. Ya, jadi pian mati di sarang itu penyebabnya apa? Satu, terlalu kotornya sarang. Ini jelas penyebab utama, yaitu kebersihan sarang yang tidak terjaga. Ya, jadi sarang itu kalau bisa sering dibersihkan. Kalau nggak sering dibersihkan, sering dipantau. Sarang ini masih layak enggak untuk dihuni anakan? Sarang ini masih layak enggak kalau buat anakan? Kalau tidak layak, segera ganti. Ya, karena tolak ukur kesehatan anakan perkutut kita ya di sarang itu. Malah peternak besar itu ada yang sarangnya sistem seperti kain kasa. Itu dicuci, teman. Ya, dicuci. Setelah itu dipakaikan lagi. Jadi punya doblan, nanti dicuci, sering, pakaikan lagi. Sebegitu hebatnya mereka, sebegitu rajinnya mereka. Kalau kita tidak rajin-rajin di situ, ya wassalam, maaf. Nah, itu. Jadi penyebab utamanya adalah kotoran yang di sarang yang terlalu menyiksa anakan perkutut kita. Dan ini adalah penyebab dari matinya di sarang. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau matinya anakan itu di atas umur 7 hari, biasanya masalah pola makan. Ada kalanya makanan kita yang bermasalah. Makanan perkutut maksudnya, bukan makanan kita. Ada kalanya minuman kita yang bermasalah. Kalau makanan bermasalahnya biasanya dari segi kebersihan kurang. Kalau minum biasanya satu kebersihan, ya. Yang kedua karena kena sinar matahari, dan ini sering terjadi ke peternak-peternak. Karena apa? Ketika siang hari panas membara, mau tidak mau kandang yang menghadap ke barat itu akan terkena sinar matahari full, sehingga airnya panas. Nah, kalau air panas ini sampai diminum indukan kita, resikonya satu, kalau indukannya nggak kalah, anakannya mati. Kalau indukannya kalah ini bagaimana? Indukan yang memaksa air minum air panas ini, dia akan mengalami peradangan. Ya, dia akan mengalami peradangan. Ketika dia mengalami peradangan, dia akan malas ngeloloh anaknya. Ataupun malah dia tidak akan minum sama sekali. Minumnya sore, akhirnya anaknya yang disarang terlantar tidak diloloh. Nah, jadi teman-teman, mati di sarang itu ada banyak alasannya, tapi yang terbesar yang saya amati adalah pola makan dan sarang. Ini yang harus diperhatikan betul-betul. Yang ketiga, bulu terbalik ya. Jadi ini penyakit yang sangat ditakuti peternak perkutut ada ini ya, paling ditakuti. Karena apa? Sekali peternakan kita kena penyakit bulu terbalik alias bulu tumbuh tidak normal. Jadi perkutut itu mulai tumbuh bulu, tetapi pangkal bulunya itu membusuk. Nah, semua peternak perkutut pasti mengalami. Saya yakin 99%, bukan kepastian milik yang di atas. Tapi 99% peternak perkutut rata-rata mengalami ini. Ya, saya pun pernah mengalami. Tapi saya ingatkan lagi,
Dengan kejadian seperti ini, masalahnya apa? Ya, jadi kita belajar bersama-sama sesuai pengalaman saya. Kalau teman-teman punya pengalaman, share di komentar, kita ngobrol bersama, sharing bersama, biar tambah wawasan semua, sehingga bisa menambah teman-teman yang lain yang belum tahu cara menanganinya. Ya, edukasi, belajar bersama. Saya pun di sini bukan menggurui, tapi di saya ini saya edukasi. Ngopon dulu. Ya, jadi kita belajar bersama. Anak kecil nengok. Jadi penyebabnya apa? Ketika perkutut kita mengalami bulu terbalik ataupun membusukan di pangkal sayap, di pangkal bulu, itu satu yang jelas karena bakteri. Ya, karena bakteri. Yang diserang apa? Yang diserang juga pencernaan juga. Karena ketika bulu terbalik, kalau Anda bongkar jeroannya itu, nun sewu, juran organ dalam ya, itu membusuk, terutama hati. Nah, kemarin teman saya sudah ngecek, katanya seperti itu. Ya, dicek. Ceknya di mana? Ya, dokter hewan. Dokter hewan. Jadi penyebab utamanya apa? Bakteri. Bakteri itu terjadi apa? Karena kurangnya semprotan kita. Nah, makanya saya sering sekali ngomong pada teman-teman, semprot kandang Anda dengan antiseptik secara rutin. Nah, harus berapa hari sekali, Mas? Harus berapa minggu sekali, Mas? Tergantung kebutuhan Anda. Anda yang punya kandang, Anda yang lebih paham akan kandang Anda. Jadi belajar memahami apa yang kita punya. Dan di situ nanti ada ilmu baru yang terus Anda kombinasi. Ya, jangan lupa disemprot untuk pencegahan ini. Nah, kalau disemprot bagaimana, Mas? Apakah nanti akan terhindar dari itu? Terhindar, tapi tidak mungkin selamanya. Paling enggak kita meminimalisir perkutut kita dari penyakit itu. Nah, kalau Anda tidak semprot sama sekali, ya, ini pengalaman saya ya. Kalau tidak Anda semprot sama sekali sampai terjadi penyakit seperti itu, maka penanganannya akan lama sekali. Ya, 2, 3 sampai 4 bulan baru normal. Gitu. Bapak nggak video ini ya. Jadi 2, 3, 4 bulan baru normal kembali. Tetapi ketika kita pakai semprotan rutin antiseptik, ya, paham akan peternakan kita semprot sesuai dengan kebutuhan secara pemahaman kita. Di tempat saya pernah terjadi, itu kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan sudah aman. Bukan berarti 1 sampai 2 bulan itu nggak panen loh ya. Ya panen, tapi tidak seperti biasanya. Ya, tidak seperti biasanya. Kalau biasanya 1 bulan itu bisa panen 50 mungkin. Berarti ini panen ya 20, 15-an gitu. Nah, di sini efeknya seperti itu, teman. Jadi penyemprotan dengan tidak itu efek sampingnya sangat luar biasa, ya. Bisa 2 kali lipat ataupun 3 kali lipat. Sampai 4 bulan ada yang belum kondusif kandangnya karena penyakit pembusukan pada pangkal bulu perkutut anakan kita. Ya, jadi itu tiga teman ya. Jadi itu ya tiga ya teman. Ngasih gue repotan abang. Jadi ya itu ya teman, 3 penyakit yang sering melanda anakan perkutut kita beserta penyebabnya dan solusinya. Sekian, semoga bermanfaat. Salam ngikutut, sopai patut.